Assalamualaikum, Pak Sulis. Ya, Waalaikumsalam Bu Fat. Selamat sore Bu. Selamat sore juga. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu sore ini Bu. Alhamdulillah, semangat Pak ya. Ya, insya Allah Bu. Nah, eh, untuk coaching nanti saya akan jadi pengamat Bapak, boleh kan? Ya, tentu saja Bu. Saya butuh sekali itu Bu untuk diamati. Ya, nanti sebelum melakukan coaching, ada yang ingin kita diskusikan dulu. Ya, boleh Bu. Boleh kan Pak ya? Ya, tentu saja Bu. Iya, terima kasih. Dengan kegiatan coaching ini seorang coach dan coachnya akan saya amati ya dan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching. Terus apakah nantinya coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum ya Pak ya? Apakah seorang coach itu sudah memberikan pertanyaan berbobot, terus apakah si coach itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip yang ada prinsip kemitraan, ada prinsip proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti Pak Sulis coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Ya, ya boleh Bu. Tentu saja Bu. Iya. Kira-kira potensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada saat nanti proses coaching berlangsung? Begini ya Bu ya. Saya sadar kalau kemampuan coaching saya ini masih belum maksimal. Jadi saya harap nanti ketika saya melaksanakan coaching dengan coach saya pertama tuh bisa presence dulu Bu, dapat hadir penuh gimana nanti untuk menanggapi setiap apa yang disampaikan coach saya Bu di situ. Terus Hmm. eh, kedua juga saya yang ingin kembangkan tuh mendengarkan aktif Bu. Jadi habis dari kesadaran penuh tadi saya dapat mendengarkan dengan aktif juga apa yang disampaikan dari coach saya Bu. Terus yang ketiga, harapan saya itu dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, dengan harapan tadi kan coach saya dapat nyaman Bu untuk menyampaikan masalahnya atau juga menemukan ide dan gagasan dari masalah yang dia hadapi. Kira-kira seperti itu Bu. Iya, terus dari ketiga kompetensi itu mana sih yang ingin lebih spesifik yang akan Bapak yang akan saya observasi itu yang bagian mana? Eh, Kemampuan yang pertanyaan yang berbobot terutama Bu yang ingin saya kembangkan Oh, gitu Bu, karena kan tadi itu dengan harapan saya tadi bisa menggali lebih dalam keinginan dari coach saya dan mereka bisa menemukan sendiri apa yang mereka ingin capai dari kegiatan coaching Bu. jadi eh, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke, nanti saya akan lakukan ya Pak ya. Terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tersebut? Eh, dari kegiatan coaching harapan saya indikator yang bisa saya kembangkan itu Hmm. membantu atau memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya tuh bisa ngebantu Bu, walaupun tidak dengan memberikan solusi langsung Bu ya, melainkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi dia bisa menemukan sendiri Bu dari permasalahan yang dia hadapi. Tentunya dengan harapan saya dengan menerapkan langkah-langkah yang baik dengan alur alur tirta ya, seperti itu kira-kira Bu. Iya, oke. Jadi supaya si coachnya itu bisa dengan leluasa, dengan damai mengungkapkan masalahnya dan mencari solusinya ya Pak ya. Iya. Eh, sudah bagi indikatornya dan kompetensinya yang ingin diharapkan, saya ucapkan sukses nantinya untuk proses coaching yang Bapak lakukan. Setelah selesai proses coachingnya ya Pak ya, Iya. nanti saya izin mengamatinya. Iya. Iya, iya, ya siap Eh, Bu. Terima kasih Bu ya. ya, selamat melakukan coaching ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bu ya.
Iya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Lia, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Tri, selamat sore juga. Oke, apa kabarnya nih Bu sore ini? Sehat? Alhamdulillah ya sehat Pak. Iya. Tapi apa namanya, ini ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, makanya saya mau minta di coaching nih sama Ya, Pak Tri nih. pantesan ya rona-rona wajahnya tuh agak sedikit nggak Kelihatan ya Pak iya ya. nggak se kayak biasanya gitu. Oke. Iya. Jadi apa nih kira-kira nih yang ingin Ibu ceritain nih sore ini? Pelan-pelan aja. Iya. Tapi udah santai Iya. kan posisinya Bu, nggak ada hal-hal yang lain ganggu kan? Iya, insya Allah udah santai ya, udah siap lah Pak ya, Oke, udah silakan Bu, siap. pelan-pelan aja Bu. Tuh, Oke, ceritanya. iya, ya. Jadi gini, jadi saya tuh punya masalah nih. Anak saya kan sebentar lagi mau lulus SD nih. Kemudian sekarang ini kami itu sedang mencari SMP untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, sebenarnya di sekolah anak saya sekarang itu kan udah pakai sistem boarding ya, pakai apa namanya, ada asramanya nih sekolahnya itu. Nah, tapi saya masih bingung itu nanti anak saya itu mau melanjutkan sekolahnya itu di mana? Apa mau tetap di sekolah yang ada asramanya itu atau mau di sekolah umum saja yang apa namanya yang pulang ke rumah seperti itu, Pak. Oh, begitu. Oke, bagus bagus sekali sebenarnya ya. Sudah ada pilihan dua Ibu Yulia ya sama anak-anaknya ya. Oke, jadi dari yang Ibu Yulia sampaikan itu kira-kira apa yang ingin Ibu Yulia harapkan dari pembicaraan kita sore ini? Masalah boarding tadi ya? Iya, iya. Jadi saya inginnya apa namanya saya dan anak saya itu yakin ya, yakin untuk melanjutkan sekolah di tempat yang tepat pastinya. Sehingga nantinya anak saya siap untuk melanjutkan ke jenjang SMA seperti itu. Oke, iya. Ini pilihan yang sulit juga ya sepertinya yang Ibu Yulia alami ini ya. Masalah ini boarding Iya, ya, ini apalagi sebagai ibu jauh dari anaknya nanti terus gimana perasaan anaknya juga ya. iya Oke, benar Pak. supaya saya lebih jelas nih Jadi, Bu, nah, boleh ceritain lagi situasi yang Ibu alami itu seperti apa? iya. Jadi kami kan punya rencana nanti untuk untuk SMA-nya itu akan menyekolahkan anak kami itu ke apa namanya di boarding school yang ada di Pulau Jawa. Nah, bingungnya itu kalau anak kami masih tetap bersekolah yang ada asramanya, yang pakai sistem boarding tadi, itu kemungkinan dia tidak bisa mempersiapkan diri untuk masuk tes ke SMA-nya nanti. Karena dia kan butuh pelajaran tambahan, butuh les tambahan, butuh apa namanya pendalaman materi. Sedangkan di sistem asrama itu anak-anak hanya diperbolehkan pulang itu 1 bulan sekali seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk tidak ada waktu luang lah ya untuk apa namanya untuk dia les tambahan seperti itu Pak. Oh iya, bener ini. Jadi dilema ya untuk Ibu Yulia ya Dilema. nentuinnya kalau mau Iya. lanjutin berasrama. Tapi emang sih kalau asrama dia mungkin sudah bisa mempersiapkan dia membiasakan diri mandiri ya. Tapi pas terakhir ya persiapan bener itu kalau mau ke Iya. SMA itu ada yang tes-tes itu butuh pelajaran tambahannya ya sedangkan di asrama tadi nggak bisa seenaknya keluar masuk. Iya, Oke, benar Pak. dari Iya. yang saya dengar dari Ibu Yulia tadi, eh, situasi macam apa yang sebenarnya Ibu harapkan, nah, nah, yang benar-benar Oke. Ibu harapkan dari Eh, kondisi ini tadi. iya, saya pengennya tuh anak kami tuh bisa melanjutkan ke ke sekolah boarding tadi. Jadi kan tujuan kami menyolongkan anak kami di sekolah itu agar anak kami bisa fokus belajar, terus tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dengan handphone kan. Jadi kalau di rumah kan itu agak susah tuh diatur waktunya untuk apa namanya untuk dia main handphone itu. Kemudian selain itu kami juga ingin agar anak kami bisa mandiri, jadi tidak tergantung dengan orang tuanya.
Nah, sekalian juga untuk latihannya nanti kalau dia sudah boarding di Pulau Jawa. Jadi pelan-pelan lah ya. Kalau misalnya di sini sudah satu bulan sekali, nah di Jawa nanti mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru baru bisa ketemu kan seperti itu. Nah, tapi dilemanya di sisi lain, saya juga ingin agar anak kami tadi itu punya persiapan untuk ikut tes SMA-nya nanti. Itu yang jadi pikiran saya seperti itu. Oke, baik. Yang saya tanggap nih dari yang Ibu sampaikan. Jadi eh, ada takutnya nanti tuh di SMP ketika di semester akhir lah kira-kira ya, takutnya bermasalah untuk persiapan masuk SMA-nya ya kalau di Iya, iya, SMA. Benar tidak ada seperti itu, Bu? persiapan bahkan seperti itu, Pak. Ya. Terus gini, eh kalau sekolah yang berasrama, Ibu punya keinginan untuk melanjutkan sekolah di tempat anak Ibu bersekolah sekarang dengan Iya, harapannya ya. Pak. Iya. Terus apa sih yang buat Ibu ya Bu Yulia sekarang tuh milih sekolah yang saat ini? Iya. Alasannya tuh Ya, apa? ya. Jadi kami menyolokkan anak yang di tempat sekarang itu kan karena memang sekolahnya bagus ya, Pak. Sesuai dengan sesuai dengan keinginan kami sebagai orang tua ya, sesuai dengan harapan kami. Jadi di SMP tempat anak saya bersekolah sekarang itu sistem sistemnya itu memang sudah sistem boarding. Jadi dia kalau dari pagi itu sampai jam 2 siang itu sekolahnya seperti sekolah biasa, sekolah umum, sekolah yang sekolah yang aturannya dari dinas pendidikan. Nah, kemudian dari jam setengah 5 lah ya, 4.30 sore itu sampai jam 10 malam, anak-anaknya itu mendapatkan tambahan pelajaran seperti di pondok pesantren, seperti itu. Jadi, jadi ada dua ini ya, uh, ada dua sistem lah ya seperti itu. Oke. Oh, jadi sistem pondok yang nerapin kombinasi Bu ya antara pelajaran umum dengan pelajaran pondok. Oke. Dari yang Ibu ceritain tadi, itu ada jadwal atau jam kosong sih, jeda itu antara setiap pelajaran umumnya ke pondoknya dulu. Iya. Jadi kalau dari jadwal tadi memang artinya anak saya masih ada waktu sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah ya Pak yang tidak terpakai. Kemudian kalau untuk istirahat siang pun itu paling lama mungkin cuma 1 jam. Bahkan anak saya itu memang bukan tipe anak yang yang rajin tidur siang ya. Jadi memang untuk istirahat siang itu paling cuma santai-santai aja seperti itu. Nah baru kepikiran sekarang nih Pak. Ya mungkin sisa waktunya bisa dipakai ya Pak ya untuk ini ya, untuk les tambahan ya. Iya. Baru kepikiran Iya, saya. ya bener kan Bu, karena Ibu kan udah dari SD kan, udah sekolah di situ. Iya. Itu Ibu kan pasti pastilah ada beberapa mungkin guru-guru yang Ibu kenal. Gimana? Apakah sudah ada kedekatan dengan guru-gurunya di sana, Bu? Iya, benar Pak. Jadi memang alhamdulillah hampir semua guru di sana itu saya kenal dengan baik. Jadi guru-gurunya juga bagus ya, bagus semua. Jadi semuanya memang berkompetensi dan ya rata-rata lulusannya itu dari perguruan tinggi negeri ya, hampir hampir rata-rata. Oh, alhamdulillah bagus sekali Iya. tuh. Nah, kira-kira Iya. menurut Ibu dari sekian guru yang Ibu kenal, kira-kira itu kan Ibu tadi kan harapannya di awal apa tadi tuh? Untuk les tambahan. Kira-kira ada enggak di antara guru-guru itu yang Ibu percaya sekiranya untuk memberikan les tadi, Bu? Iya. Iya. Ya saya rasa memang ada beberapa guru di sana yang memang sudah biasa ya membimbing anak untuk untuk ikut olimpiade, ikut lomba seperti itu. Jadi kemungkinan saya akan minta bantuan sama guru-guru itu, Pak. Oke.
Eh, jadi langkah ini kan udah ketemu nih kayak ini Bu Yulia secara Iya, langsung ya. Jadi iya, langkah pertama alhamdulillah. yang ingin Ibu lakukan setelah ini apa kira-kira? Iya, mungkin saya akan memastikan dulu ya Pak, memastikan lagi untuk sistem pembelajarannya itu bagaimana. Kemudian juga saya juga akan memastikan juga jadwalnya nanti. Jadi kalau sudah SMP itu kira-kira bagaimana dan bisa tidak ada waktu jedanya tadi itu yang bisa dipakai seperti itu. Oke, bagus sekali. Ini kan keputusan yang berat ya Bu Yulia ya, menentukan masa depan juga. Jadi selain Bu Yulia kerja sendiri, kira-kira siapa yang bisa ngebantu Ibu Yulia untuk menerapkan yang Ibu Yulia harapkan tadi? Saya mungkin yang pertama pastinya akan meminta bantuan sama suami dulu ya Pak ya, suami dulu, kemudian nanti bersama-sama itu akan menemui guru-guru di sana atau pihak yang berwenang lah di sana untuk berkonsultasi ya. Ya, itu kan ini kan hal yang penting Bu ya. Jadi rencananya Ibu tuh mau kapan tuh rencananya ke sana? Ya secepatnya ya Pak, saya insya Allah secepatnya ke sana. Ya mungkin besok lah ya, besok insya Allah saya ada waktu lah ke sana langsung sama suami saya. Oke, bagus sekali itu sih Bu ya. Nah, dari ini kan kayak saya rasa kan Ibu sudah menemukan solusinya sendiri kan ini ya. Jadi udah di akhir sesi kita. Kira-kira apa yang dapat Ibu Yulia ambil dari sesi obrolan kita barusan? Iya, ya awalnya saya bingung ya Pak, saya bingung memutuskan anak saya ini mau bersekolah di mana kan nantinya. Ya alhamdulillah setelah di coaching sama Bapak, ya akhirnya ketemu sendiri ternyata ya, solusinya tadi, alhamdulillah. Ya, insya Allah juga saya akan tindak lanjuti secepatnya seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau kita ngobrol barusan itu benar-benar ya kayak pendidikan anak itu benar-benar keputusan yang besar untuk nentuin masa depan, terutama itu perlu sekali yang namanya dukungan bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari gurunya di sana juga. Tadi udah bagus sekali Bu Yulia udah bisa menemukan sendiri. Oke. Iya. Terus kira-kira kalau Ibu sudah konsultasi, saya itu rasanya pengen denger sih kelanjutannya, perkembangannya. Kira-kira boleh nggak nanti tuh Bu? Iya, insya Allah boleh Pak. Nanti saya kalau sudah selesai semua nanti saya cerita-cerita lagi nih sama Bapak. Oke, terima kasih ya Bu Yulia ya. Tetap semangat nih Bu untuk konsultasinya. Insya Allah. Saya siap kok kalau mau konsultasi lagi. Iya, pokoknya nanti saya ceritanya ke Bapak aja lah. Oke, sip. Kita cukupkan ya sesi hari ini Bu ya. Iya, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, insya Allah tidak ada lagi Pak. Oke, sama-sama. Kita akhir ya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Sulis, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah Bu. Barusan udah ngelaksanain coaching Bu sama coach saya. Iya, alhamdulillah Pak ya. Tadi sudah saya amati. Bagaimana perasaan Bapak? Kesan-kesannya setelah praktek coaching tadi? Kesan-kesannya ya alhamdulillah sih Bu ya. Perasaan saya tuh lega, juga seneng gitu Bu, ternyata tuh bisa ngebantu masalah dari coach saya. Ya saya rasa itu bisa ngebantu sih menemukan sendiri dia Bu, dari apa problem-problem yang dihadapinya sesuai dengan indikator yang saya harapkan tadi dengan alur tirtanya tadi Bu. Iya, alhamdulillah Pak ya. Tadi perasaan Bapak senang, kira-kira apa lagi Pak selain itu?
Selain perasaan Bapak senang, terus apalagi yang Bapak rasakan tadi? Yang saya rasakan juga sih saya merasa lebih kayak bermanfaat gitu Bu, untuk bisa Iya. membantu coach saya menghadapi masalah yang dia hadapi. Juga saya sendiri ya kalau kalau nggak tahu sih, nanti kan penilaian dari ibu ya, dari Iya, observasi. iya. Saya merasa sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah present, sudah mendengarkan secara aktif terhadap coach saya, seperti itu Bu. Iya, jadi itu refleksi dari Bapak ya. Nah, sekarang saya izin ya mau menyampaikan hasil pengamatan coaching Bapak kemarin. Iya boleh Bu, boleh. Ya, tadi kan Pak Sulis pada refleksi bilang sudah melakukan proses alur tirta. Nah, dari hasil pengamatan saya ternyata itu benar Pak, bagus. Saya temukan juga Pak Sulis sebagai coach sudah konfirmasi masalah terhadap coach, terus sudah menanyakan tujuan atau harapan apa yang ingin dicapai. Itu selanjutnya terus menanyakan identitas aksi, terus menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan dan juga melakukan tanggung jawab. Serta Pak Sulis juga sudah melakukan kehadiran penuh, terus juga mendengarkan aktif, dan yang utama sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus itu Pak, sangat bagus sekali. Dan juga mendorong coach untuk bercerita lebih banyak sehingga membuat dia merasa nyaman untuk terus bercerita. Kemudian coach itu dengan leluasa menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Apa yang dilakukan Pak Sulis itu bagus sekali, bisa menggali ide-ide dari coachnya. Sangat bagus itu Pak. Mudah-mudahan Pak ya selanjutnya bisa kan untuk coaches-coaches yang lainnya. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya atas pengamatan, sudah nyempetin waktunya. Jadi walaupun saya sedikit deg-degan juga ya Bu ya diamatin seperti itu. Semoga saya bisa kayak tadi Bu, dengan harapan Ibu tadi. Terima kasih, semoga saya bisa menerapkan lagi coaching berikutnya seperti itu Bu. Ya. Ya, nah kira-kira apalagi nih yang Pak Sulis harapkan dari coaching-coaching selanjutnya? Harapan saya selanjutnya di coaching berikutnya, saya tuh agar bisa lebih ngajak berbicara dengan coach saya itu lebih ngalur seperti Bu. Memang tadi saya agak sedikit kaku Bu, dan juga membuat coach saya itu merasa nyaman kalau untuk bercerita seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa Pak ya memenuhi coach-coach yang lain. Iya, mungkin itu saja Pak. Semoga tetap selalu semangat. Ya, siap. Terima kasih banyak ya Bu ya. Maaf ya menggangguin waktunya terus untuk disupervisi. Tidak apa-apa Pak. Iya, ya sudah. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.